Halo, selamat datang kembali di Mental Health Nursing. Kali ini kita akan membahas topik tentang asuhan keperawatan jiwa komunitas. Learning outcome kita untuk materi ini adalah kita akan mengetahui tentang kebutuhan dan masalah kesehatan jiwa di masyarakat. Lalu kita akan membahas juga keperawatan kesehatan jiwa di masyarakat dan asuhan keperawatan jiwa di masyarakat. Kita akan bahas yang pertama, yaitu kebutuhan dan masalah kesehatan jiwa di Indonesia. Nah, ini kita akan lihat perkiraan masalah kesehatan jiwa di Indonesia. Ya, kita lihat ini untuk jumlah penduduk di Indonesia itu kurang lebih 260 juta, ya, dan yang usianya di atas 15 tahun itu sekitar 70%-nya, itu sejumlah 182 juta penduduk. Nah, ini data berdasarkan dari Riskesdas, kita bisa lihat ya, individu yang sehat dan ODMK itu sekitar 83,92%, ya. Itu yang gangguan mental emosional 9,8% atau 17 juta, yang depresi 6,1%, yang psikosis itu 0,18 kali penduduk. Ya, jumlah penduduknya itu ada sekitar 468, yang pernah dipasung di Indonesia itu lihat cukup banyak ya, 65.000, dan yang dipasung dalam 3 bulan terakhir itu sebanyak 20.000. Ya, jadi ini merupakan data perkiraan masalah kesehatan jiwa di Indonesia berdasarkan data dari Riskesdas. Oke, kita sekarang akan lihat ya kelanjutannya. Ini terbaginya bagaimana. Nah, ini kita lihat ya, tadi yang sehat ada sekitar 230. Di sini adalah yang penduduk dengan kondisi sehat dan ODMK yang beresiko. Ini penduduk yang sehat yang harusnya diberikan promosi kesehatan, ya. Lalu untuk yang ODMK yang beresiko dan juga yang psikosis itu juga bisa diberikan promosi ataupun juga preventif. Juga yang GME, gangguan mental emosional, dan depresi dengan schizofren dan yang pasung ini sudah masuk ke dalam tahap kuratif dan juga rehabilitatif, ya. Nah, sekarang bagaimana nih perkiraan masalah kesehatan jiwa di Banten? Kita lihat ya, ternyata yang mengalami gangguan mental emosional itu lebih tinggi ya dibandingkan tadi yang seluruh Indonesia. Ini ada sekitar 14% mengalami gangguan mental emosional. Terus yang depresi 8,7, ya, yang psikosis 0,13%, ya, yang bernapasung 10,7, dan yang dipasung 3 bulan terakhir 31,1. Cukup besar ya. Dan yang sehat itu ada 77,17 sehat dan ODMK. Ini untuk di provinsi di Banten ya, dengan jumlah penduduk 13,16 juta. Dan yang usia di atas 15 tahun 70%-nya sekitar 9.000 juta ya. Nah, ini. Oke, ini untuk gambarannya yang tadi ya, sama seperti yang tadi di Indonesia. Yang sehat itu perlu diberikan promosi kesehatan, yang beresiko perlu diberikan pencegahan ya atau preventif, yang sudah depresi dan psikosis pernah pasung itu perlu diberikan kuratif dan rehabilitatif. Karena banyaknya pasien yang mengalami psikosis atau ODGJ, sekarang kita lihat potensial ekonomi yang hilang di Banten, ya, per keluarga. Nah, jumlah pasien dikali dengan UMR Banten. Nah, ini UMR Banten tuh kurang lebih sekitar 3 juta. Jadi 17 juta penduduk ya yang mengalami skizo atau ODGJ dikali 3 juta itu sama dengan 51,3 M. Lalu caregiver itu biasanya keluarganya. Kemungkinan dia juga tidak bekerja. Kita bikinlah setengahnya dari jumlah pasiennya.
itu kurang lebih sekitar 25,6. Jadi, total potensi ekonomi yang hilang itu sekitar 76,9 M. Nah, ini kalau ada masalah ODGJ ya yang sebanyak ini. Nah, ini yang perlu kita tangani. Jangan sampai terlalu banyak ODGJ atau SIZO di Indonesia ataupun di mana nanti tempat kita berada melakukan pelayanan menjadi perawat. Kenapa? Karena dengan banyaknya, semakin banyaknya ODGJ berarti semakin meningkatnya potensial ekonomi. Kalau sudah potensial ekonominya hilang, berarti nanti kan semakin rendah tingkat ekonominya, pendidikannya, semuanya. Dan bagaimana mendapatkan pelayanan kesehatan itu juga nanti akan lebih sulit. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Ini masalah kesehatan dan kebutuhannya. Masalahnya semakin banyaknya ODGJ, maka semakin banyaknya potensi ekonomi yang hilang dan juga semakin sulitnya nanti mereka mendapatkan pelayanan kesehatan. Oke, kita sekarang akan membahas tentang keperawatan kesehatan jiwa di masyarakat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tingkat perawatan dan juga intervensi. Lihat ya, tingkat perawatannya semakin ke bawah, itu berarti semakin bagus. Ya, tapi kalau tingkat perawatannya semakin ke atas, itu berarti semakin kurang bagus. Kenapa? Karena ketika tingkat perawatannya semakin ke bawah, pengeluaran ya yang dibutuhkan itu semakin rendah. Tapi ketika tingkat perawatannya itu semakin yang di atas, ya semakin di atas, itu berarti kebutuhan dananya itu semakin tinggi. Jadi yang paling bagus tingkat perawatan dan intervensinya adalah ketika berada di keluarga, keluarga, komunitas ataupun di masyarakat. Nah, kenapa? Karena kita di sini masih akan melakukan edukasi dan juga promosi kesehatan tentang kesehatan jiwa dan kalau ada keluarga yang memiliki anggota keluarganya ODGJ, kita bisa melakukan edukasi dan juga promosi tentang bagaimana sih penanganan ODGJ. Tapi kalau udah ke atas ya, kalau udah yang nih dari dukungan sosial, terus PKM, ke Dinkes dan sampai ke rumah sakit ini merupakan membutuhkan biaya yang lebih tinggi. Berarti ini level perawatannya itu semakin rendah gitu. Ya, karena dia harus membutuhkan kos yang paling tinggi. Bukan berarti itu nggak bagus, tapi bukan berarti nggak bagus ya, bagus juga. Tapi akan lebih bagus dan lebih baik ketika mendapatkan level perawatan itu ketika di keluarga. Nah ini kita lihat ya, ini strategi pelayanan keperawatan menuju keluarga sehat. Idealnya itu satu puskesmas ada satu spesialis jiwa. Dan di kelurahan ya, satu yang spesialis jiwa ini akan dia memegang 10 perawat nurse atau D3. Lalu turun ke tingkat RW, ya, tingkat RW nurse ini, perawat nurse atau D3 ini memegang 10 kader kesehatan jiwa. Di tingkat RT, 1 kader kesehatan jiwa itu memegang 10 KK. Nah, ini idealnya ketika untuk mendata atau mendeteksi kesehatan masyarakat sehingga pelayanan kesehatan menjadi lebih baik. Cost-nya jadi semakin rendah, tapi pelayanan kesehatannya semakin tinggi. Karena kita akan semakin turun, semakin ke keluarga ataupun ke masyarakat. Jadi semakin cepat terdeteksinya masalah kesehatan di masyarakat, ya. Nah, tapi itu kan tadi idealnya. Kenyataannya, nah ini kondisi nyatanya, strategi pelayanan keperawatan menuju keluarga sehat. Satu puskesmas itu terdiri dari satu dokter umum dan dia juga merangkap sebagai perawat jiwa dan satu perawat umum dan juga merangkap sebagai perawat jiwa. Ya, satu perawat nurse itu biasanya akan megang bisa 10 perawat bagi 10 perawat ya 10 perawat D3 terus juga satu perawat D3 memegang 10 kader ya dan
satu kader di tingkat RT-nya, satu kader itu memegang biasanya satu RT. Sedangkan satu RT terdiri dari bisa banyak banget kakaknya, bisa sampai ada yang 300 kakak. Nah, sehingga pelayanan kesehatannya itu tidak menyeluruh ke masyarakat. Nggak semua mampu, nggak mungkin dong satu orang kader ya itu mendeteksi 300 masyarakat, 300 kakak. Nah, itu nggak mungkin. Nah, jadi makanya belum menyeluruh pelayanan kesehatan di masyarakat gitu. Ke keluarga itu belum bisa. Karena kondisi realnya masih kurangnya tenaga untuk melakukan pelayanan kesehatan yang secara ideal. Karena pelayanan kesehatan jiwanya kita berbasis masyarakat, ya asuhan jiwa di komunitas, kita melibatkan seluruh jajaran masyarakat, ya baik itu keluarga juga kita akan edukasi, terus kader kita berikan pelatihan kader ya sehingga mereka semakin mengerti. Lalu kita juga minta dukungan dari tokoh masyarakat ya, tokoh masyarakat itu bisa tokoh agama, RT, RW, kelurahan. Nah, ini kita minta lalu kita kerjasama juga dengan dokter dan perawat lain. Ini kita akan memberikan intervensi atau asuhan keperawatan untuk ODGJ, ODMK, dan juga individu yang sehat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang asuhan keperawatan jiwa di komunitas. Asuhan jiwa di komunitas ya, sama proses keperawatannya. Kita melalui pengkajian, menetapkan diagnosa, melakukan perencanaan, menyusun tindakan keperawatan atau intervensi, lalu kita akan melakukan evaluasi. Ya, jadi di pengkajiannya yang kita lakukan adalah deteksi dini, riwayat kesehatan jiwanya, terus juga pengkajian status mental. Lalu kita bisa menentukan dia termasuk individu yang sehat, yang beresiko, atau yang gangguan. Lalu kita mulai melakukan uh, intervensi, menyusun rencana ya, rencana dari diagnosanya, bagaimana apa yang perlu kita lakukan, rencana keperawatannya, lalu kita berikan tindakan untuk implementasinya ya sesuai dengan rencana yang kita buat. Lalu setelah itu kita melakukan evaluasi. Evaluasinya pun kita lakukan secara individu, keluarga, dan juga di masyarakat. Nah, karena target pelayanan kesehatan jiwanya kita di masyarakat itu adalah individu yang sehat, yang beresiko, dan juga yang gangguan. Oke, kita lihat ya, target pelayanannya ya itu terbagi dari 8 agregat. Dari ibu hamil, bayi, kanak-kanak, anak prasekolah, anak sekolah, remaja, dewasa, dan sampai dengan lansia. Nah, yang hijau ini kan tadi yang sehat lebih banyak. Jadi ini yang perlu kita lakukan, pencegahan primer. Sehingga mereka tetap dalam kondisi sehat. Lalu yang kuning ini udah mulai ke keluarga yang beresiko, masuk ke pencegahan sekunder. Ini yang putih yang sakit tapi di komunitas. Ini juga sudah masuk ke pencegahan tersier, dan yang merah ini yang sakit dan yang sudah dirawat di rumah sakit. Nah, ini target pelayanan dan juga asuhan keperawatan kita selama di komunitas yang terbagi atas sehat, resiko, dan juga gangguan. Kita akan masuk ke pelayanan keperawatannya untuk promosi kesehatan yaitu pada kelompok sehat. Pencegahan primer atau promotif pada kelompok sehat fokusnya adalah untuk peningkatan kesehatan dan juga pencegahan terjadi gangguan jiwa. Tujuannya apa kita perlu lakukan? Tujuannya itu untuk mencegah terjadinya gangguan jiwa dan juga mempertahankan dan meningkatkan kesehatan jiwa. Targetnya siapa? Targetnya tadi ya, dari seluruh agregat, mulai dari ibu hamil, bayi, dan sampai dengan lansia, keluarga, dan juga masyarakat. Jadi semuanya kita perlu berikan promosi kesehatan.
Upaya promotifnya apa yang perlu diberikan, yaitu pendidikan kesehatan, ya, pendidikan kesehatan, stres karena pekerjaan, perkawinan, sekolah, atau juga pasca bencana. Lalu program stimulasi tumbuh kembang, bayi sampai dengan lansia, serta sosialisasi kesehatan jiwa, atau dukungan sosial atas kehilangan, terus pencegahan penyalahgunaan obat-obatan terlarang, dan juga program pencegahan bunuh diri. Jadi tentang bagaimana kita meningkatkan kepedulian individu tentang kesehatan jiwa dengan melakukan edukasi dan juga stimulasi tumbuh kembang. Jadi ketika nantinya ada stresor, mereka akan lebih siap dan lebih mampu dan untuk menghadapi stresornya dan juga beradaptasi. Seperti itu. Lalu upaya promotif yang lainnya yaitu manajemen stres, ya, menciptakan situasi yang kondusif untuk perkembangan jiwa. Lalu persiapan menjadi orang tua, yaitu mengedukasi tentang pola asuh dan juga pola, pola komunikasi yang mendukung kesehatan jiwa bagi orang tua dan anak. Berikutnya kita akan membahas tentang pencegahan kesehatan, prevention, preventif. Itu untuk kelompok resiko. Untuk pencegahan sekunder atau preventif, fokus yang perlu dilakukan adalah melakukan deteksi dini terhadap gangguan jiwa, dan juga penanganan segera pada masalah psikososial dan gangguan. Jadi kalau udah terdeteksi, langsung dilakukan penanganan. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk menurunkan angka kejadian gangguan jiwa. Jadi biar nggak semakin meningkat dan nggak semakin banyak orang yang mengalami gangguan jiwa. Targetnya yaitu masyarakat yang beresiko memiliki gangguan jiwa dan juga masyarakat dengan tanda gejala psikososial atau gangguan. Nah, ini yang perlu dilakukan untuk pencegahan sekunder di dalam masyarakat. Upaya preventifnya apa aja? Nah, ini deteksi dini. Jadi kita diharapkan menemukan kasus sedini mungkin. Ya, jadi makanya kita melakukan deteksi dini. Tadi makanya diperlukan seluruh seluruh masyarakat itu bisa ikut serta dalam pelayanan kesehatan di masyarakat. Jadi kita perlu menemukan kasus sedini mungkin ya dari masyarakat ataupun temuan langsung. Nah, ketika sudah dapat kasus sedini mungkin, baru kita lakukan penjaringan kasus. Kita akan kaji dan kita intervensi, libatkan keluarga, libatkan tim kesehatan lain ya, ataupun perawat jiwa di komunitas. Lakukan terapi kelompok. Kalau dia perlu rujuk ke rumah sakit, kita pun juga perlu bisa melakukan rujukan ke rumah sakit. Nah, ini yang perlu dilakukan. Ketika kita sudah melakukan ini, jadi kita akan membantu menurunkan angka gangguan jiwa, angka ODGJ di masyarakat. Sekarang kita masuk ke pelayanan keperawatan yang ketiga, yaitu kelompok gangguan itu diberikan kuratif dan juga rehabilitatif. Pencegahan tersiernya, kuratif dan rehabilitatif, fokus tujuannya yaitu untuk peningkatan fungsi dari ODGJ itu sendiri. Jadi biar dia semakin meningkat fungsinya. Dan juga pencegahan kekambuhan. Jangan sampai dia ketika sudah kembali ke masyarakat, dia kambuh kembali. Ya, tujuannya apa? Yaitu untuk mengurangi kecacatan atau ketidakmampuan akibat gangguan jiwa. Biasanya orang-orang dengan gangguan jiwa, kayak tadi kita lihat lagi ya, flashback ke slide sebelumnya, itu tidak bekerja. Akhirnya dia mengalami penurunan fungsi. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan. Jadi dia akhirnya mampu nantinya untuk menjadi produktif. Targetnya apa? Kalau untuk pencegahan tersier yaitu ODGJ di dalam tahap pemulihan. Upaya kuratif dan rehabilitatifnya apa yang bisa kita lakukan sebagai perawat, yaitu memberikan pendidikan kesehatan, dukungan sosial, ya, jadi bagaimana sikap masyarakat terhadap ODGJ, dan juga kita perlu edukasi si ODGJ ini untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan, ya, dalam penanganan supaya mencegah kekambuhan dia terjadi. Jadi dia bisa menggunakan pelayanan kesehatan
di puskesmas untuk mencegah kekambuhan. Lalu rehabilitasi keluarga dan juga pasien, melakukan manajemen stres, memberikan sistem pendukung, memberikan coping management dan juga pelatihan kemampuannya bagaimana, ya. Lalu sosialisasi. Jadi ODGJ ini disosialisasikan juga ke masyarakat, dia dibantu dalam pertemuan kelompok, kegiatan sosial ataupun keagamaan, sehingga dia nggak melulu di rumah, jadi makin stres nantinya, ya. Terus juga program pencegahan stigma. Jadi kita juga perlu edukasi masyarakat untuk tidak memberikan stigma ya kepada ODGJ yang sudah dalam tahap recovery. Nah, ini yang perlu dilakukan kita sebagai perawat, khususnya perawat jiwa, dan nanti ketika kita di komunitas ini yang perlu dilakukan sehingga ODGJ bisa menjadi produktif kembali. Oke, demikian materi kita kali ini. Eh, Jika ada pertanyaan, saya akan buka forum diskusi. Silakan bertanya di forum diskusi. Semoga materinya bisa dipahami dan juga bisa menambah ilmu kalian terkait keperawatan jiwa, khususnya keperawatan jiwa di komunitas. Oke, sampai bertemu kembali.